Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah teori antrian. Sistem antrian merupakan sistem yang mencakup barisan antri berfasilitas pelayanan. Langganan yang memerlukan pelayanan terbentuk dari waktu ke waktu yang berasal dari suatu sumber pasukan yang disebut calling population. Teori antrian Quening teori diawali oleh eh, engineer Claude Erlang pada 1 Januari 1878 sampai 3 Februari 1909. Yang pertama kali mempublikasikan makalah mengenai Quening teori pada tahun 1909. A.K. Erlang adalah seorang insinyur asal Denmark yang bekerja di Copenhagen telepon. Pada saat itu, pemerintahan hubungan telepon ke satu nomor masih dilayani secara manual oleh operator, di mana pada saat-saat sibuk peminta harus menunggu untuk bisa disambungkan dengan nomor yang dikehendaki. Karena padatnya lalu lintas komunikasi, pada tahun 1978 A.K. Erlang memperbaiki penemuannya dan kemudian disusul oleh Molina pada tahun 1927 dan Thornton pada tahun 1908. Sebelum Perang Dunia Kedua berakhir, teori ini telah diperluas penerapannya ke masalah-masalah umum dengan memasuki faktor antri dan garis tunggu. Teori antrian merupakan studi matematis mengenai antrian atau waiting lines, yang di dalamnya disediakan beberapa alternatif model matematika yang dapat digunakan untuk menentukan beberapa karakteristik dan optimasi dalam pengambilan keputusan suatu sistem antrian. Unsur-unsur dasar model antrian. Pola kedatangan adalah banyaknya kedatangan pelanggan selama periode waktu tertentu. Nah, contohnya biasanya dalam studi kasusnya di bank. Bank Anu biasanya dari di waktu ya. Di waktu biasanya dari jam 8 sampai jam 12 itu diatur berapa nomor antrian yang ingin dilayani oleh si pelanggan tersebut. Kemudian pelanggan dapat datang secara individu maupun kelompok. Namun jika tidak disebutkan secara khusus, maka kedatangan terjadi secara individu. Contohnya, kedatangan ke sebuah tempat wisata. Nah, biasanya pelanggan atau pelanggan yang berjumlahkan lebih dari satu orang biasanya itu disebut sebagai kelompok. Namun jika dia perseorangan, nah itu bisa dijadikan, bisa disebut juga secara individu. Kemudian pola kepergian. Pola kepergian adalah banyaknya kepergian pelanggan selama periode waktu tertentu. Pola kepergian biasanya dicirikan oleh waktu pelayanan, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh seorang pelayanan untuk melayani seorang pelanggan. Nah, biasanya contoh studi kasusnya pelanggan menemui customer service. Nah, dan di situ juga seberapa butuhnya pelanggan akan informasi yang akan digali oleh customer service. Semakin dia detail dalam pembicaraan, semakin cepat juga beliau meninggalkan tempat tersebut. Kemudian selanjutnya rancangan sarana. Rancangan sarana pelayanan atau desain sarana pelayanan berkaitan erat dengan bentuk barisan antrian dan pelayanan pada suatu sistem antrian. Sebuah sarana pelayanan mempunyai jumlah saluran channel dan jumlah tahapan phase pelayanan tertentu. Nah, dalam contoh ini, apakah rancangan sarana pelayanan yang akan dibuat? Misalkan model jalur antrian. Untuk model jalur antrian pengambilan misalnya karcis. Pengambilan karcis, model antriannya itu berbentuk S agar minimalisir terjadinya pembeludakan sampai antrian keluar. Nah, kemudian untuk selanjutnya disiplin pelayanan. Disiplin pelayanan adalah kebijakan yang mengatur cara memilih pelanggan yang akan dari suatu antrian. Nah, contohnya disiplin pelayanan itu dalam contoh kasusnya di dalam bank. Biasanya ada yang mengatur untuk pelayanan customer service dan ada yang mengatur pelayanan untuk di tenornya sendiri untuk pengambilan uang atau sebagainya.
Ya, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agus Miftah. Di sini saya akan menjelaskan tentang notasi antrian. Notasi baku untuk memodelkan suatu sistem antrian pertama kali dikemukakan oleh D dan G kendal dalam bentuk ABC dan dikenal sebagai notasi kendal. Namun AM Lee menambahkan simbol D dan E sehingga menjadi ABCD yang disebut notasi kendal Lee. Notasi kendali tersebut perlu ditambah dengan simbol F sehingga karakteristik suatu antrian dapat dinotasikan dalam format baku ABC berbanding DEF. Notasi A sampai F berturut-turut menyatakan distribusi waktu antara kedatangan, distribusi waktu pelayanan, jumlah channel pelayanan, disiplin pelayanan, kapasitas sistem, dan ukuran sumber pemanggilan. Proses kedatangan dan kepergian. Proses kedatangan dan kepergian dalam suatu sistem antrian merupakan proses kelahiran dan kematian atau birth-death process. Kelahiran terjadi jika seseorang pelanggan memasuki sistem antrian dan kematian terjadi jika pelanggan meninggalkan sistem antrian tersebut. Proses kelahiran dan kematian merupakan proses penjumlahan dalam suatu sistem di mana keadaan sistem selalu menghasilkan n bilangan bulat tak negatif. Keadaan sistem pada saat D didefinisikan sebagai selisih antara banyaknya kelahiran, kedatangan, dan kematian atau kepergian pada saat T. Dinotasikan dengan N kali T, yaitu banyaknya pelanggan yang berada dalam sistem pada saat T. Misal, banyaknya kedatangan pelanggan pada saat T dinotasikan dengan X kali T, dan banyaknya kepergian pada saat T dinotasikan dengan Y kali T. Maka banyaknya pelanggan yang berada dalam sistem pada saat T adalah N kali T sama dengan X kali T kurang Y kali T. Sedangkan peluang terdapat N pelanggan dalam sistem antrian pada saat T dinotasikan dengan P kali N kali T sama dengan N atau PN kali T. Selanjutnya, distribusi kedatangan dan distribusi kepergian. Distribusi kedatangan berhubungan dengan peluang terdapat N kedatangan pelanggan dalam suatu sistem antrian pada interval waktu tertentu. Sedangkan distribusi kepergian berhubungan dengan peluang terdapat N kepergian pelanggan dalam suatu sistem antrian pada interval waktu tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Erwin Sujana. Oke, selanjutnya kita membahas pada contoh kasus antrian. Di sini saya sudah mempunyai satu studi kasus yang mana antrian pesanan makanan dan minuman di sebuah restoran cepat saji. Restoran tersebut hanya mempunyai seorang pelayan yang bertugas menerima pesanan pelanggan, menyiapkan pesanan pelanggan atau mengemas pesanan, dan menerima pembayaran dari pelanggan. Jika kita simulasikan dalam variabel-variabel pada sistem antrian pesanan makanan dan minuman ini sebagai berikut. Yang pertama, waktu antar kedatangan konsumen ini dihitung dalam satuan detik. Yang kedua, waktu pelayanan penerimaan pesanan konsumen ini dalam hitungan detik. Yang ketiga, waktu penyiapan atau pengemasan pesanan konsumen ini dihitung dalam satuan detik. Yang keempat, waktu menunggu konsumen ini dihitung dalam satuan detik atau per konsumennya. Yang kelima, waktu menunggu pelayanan ini dihitung dalam satuan detik atau per pelayanannya. Nah, serta diasumsikan pelayanan tersebut hanya melayani pesanan take away, dan waktu pengemasan pesanan oleh pelayan diasumsikan konstan 60 detik. Maka data yang dikumpulkan untuk keperluan simulasi adalah data waktu antar kedatangan dan lama pelanggan melakukan pemesanan. Nah, itu adalah satu studi kasus dari kita yang kita buat. Mungkin itu saja dari kami dari contoh kasus antrian yang saya buat tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.